Baik, pestisida nabati adalah salah satu jenis pestisida yang bahan bakunya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan baik dari akar, batang, kulit batang, daun, bunga maupun tangkai bunga. Jadi semua yang berasal dari tumbuhan itu namanya pestisida nabati. Baik, cara kerja pestisida nabati itu sama dengan pestisida kimia sesungguhnya. Nah, dimulai dari yang pertama ada pestisida nabati yang bekerja secara kontak. Kontak itu artinya kalau pestisida itu mengenai sasarannya, baik hama atau penyakit, maka sasaran itu akan mati. Yang kedua, secara sistemik. Sistemik itu artinya ketika pestisida itu diaplikasi ke tanaman, nanti tanaman akan mengisap pestisida itu kemudian ditranslokasi ke seluruh bagian tubuh tanaman. Nah, sehingga kalau kemudian ada hama yang menyerang akar, dia akan mati, menyerang daun akan mati, menyerang bunga akan mati, dan seterusnya. Artinya dia tidak harus ada hamanya. Meskipun tidak ada hamanya, kita aplikasi, nanti ketika hama menyerang tanaman, dia akan mati. Yang ketiga adalah secara replen. Jadi dia bekerja replen itu artinya ngusir, dia mengusir. Misalnya ekstrak daun mimba ketika kita aplikasi kepada tanaman, maka tanaman itu kan kemudian akan baunya beda dengan semestinya. Nah, nanti serangga-serangga dewasa seperti kupu-kupu, lalat yang akan meletakkan telur, begitu dia mencium bau yang beda, maka dia kemudian tidak akan meletakkan telurnya di situ. Begitu juga yang mau makan menyerang daun atau bunga buah, begitu dia mencium bau yang berbeda, dia tidak jadi makan. Jadi dia mengusir. Yang keempat ada cara atraktan. Atraktan itu artinya memikat. Beberapa yang sudah umum digunakan misalnya metilegenol yang diekstraksi dari tanaman-tanaman penghasil minyak atsiri seperti cengkeh, selasi, serewangi dan sebagainya, itu mengundang datangnya hama seperti lalat buah. Itu yang disebut dengan atraktan. Ada juga yang digunakan untuk pernapasan dengan cara fumigasi. Seperti serewangi itu sangat ampuh untuk mengendalikan hama-hama yang menyerang, hama gudang yang menyerang produk pertanian dalam simpanan, misalnya seperti jagung, beras, kedelai dan lain-lain. Itu cara kerjanya. Ya. Cara penggunaan pestisida nabati itu harus mengikuti kaidah 6 tepat, ya, 6 tepat yang sama juga dengan pestisida kimia. Yang pertama adalah tepat dosis. Jadi pestisida nabati itu harus pada takaran yang pas. Kalau tidak pas, maka itu tidak akan sampai menyebabkan kematian pada hama. Yang kedua, tepat sasaran. Tepat sasaran artinya kalau hamanya atau penyakit yang menyerang itu dari jenis bakteri misalnya, maka kita harus menggunakan bakterisida. Kalau dari jenis serangga, maka kita harus menggunakan insektisida. Kalau dia jenis jamur, maka kita harus menggunakan fungisida. Itu yang disebut dengan tepat sasaran. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu artinya jangan sekali-kali mengaplikasi pestisida nabati itu tidak tepat waktu. Karena sangat ditentukan oleh ketepatan waktunya. Misalnya waktu yang paling baik adalah pada sore hari atau malam hari. Tetapi waktu yang agak baik juga adalah pagi hari. Tetapi jangan sekali-kali mengaplikasikan pestisida nabati pada siang hari. Kenapa? Karena pestisida nabati itu, apalagi yang pakai sprayer semprot, itu akan cepat menguap sehingga akan terbawa oleh sinar matahari. Berikutnya adalah tepat alat. Sering kita kadang-kadang menggunakan alat yang sama, baik untuk herbisida maupun pestisida nabati. Padahal nozzle-nya itu berbeda. Jadi antara nozzle untuk herbisida dengan nozzle untuk pestisida hama penyakit itu beda sekali. Sehingga harus betul-betul kita tahu jenis alatnya. Yang berikutnya adalah jenisnya, jenis pestisidanya, ya. Jadi jenis pestisida itu apakah misalnya dia berupa cairan, berupa butiran misalnya, ya, atau tepung. Nah, misalnya kalau cairan, maka itu berarti dengan mudah kita akan encerkan dengan air. Kalau dia granuler misalnya, maka dia harus juga setelah diaplikasi dia harus disiram supaya dia kemudian tersedia untuk tanaman. Nanti akan diserap oleh bulu akar, kemudian akan mengalami translokasi seluruh tubuhnya. Demikian juga cara-cara yang lain, misalnya tepung misalnya, ya.
itu harus sesuai dengan kaidah itu. Jadi ada 6 tempat yang harus diikuti secara taat azas. Nah, kalau ini tidak diindahkan, maka meskipun pestisida itu sangat bagus, sangat baik, sangat efektif, tapi kalau 6 kaidah ini tidak diikuti, maka bisa jadi dia tidak akan ada efeknya. Jadi itu yang dimaksud dengan pestisida nabati. Nah, iya Han, jadi pestisida nabati itu adalah pestisida yang dibuat dari bahan-bahan organik supaya aman bagi tumbuhan juga manusia. Emang tumbuhan apa saja sih yang bisa untuk dibuat pestisida nabati? Kalau masalah tumbuhan apa saja yang bisa dibuat pestisida nabati, ayo kita langsung lihat ke Taman Micesda BPPP Ketindan saja. Gimana? Iya, ayo.